Ya, selamat malam semuanya, rekan-rekan semuanya. Kita akan mulai PWC pada malam hari ini di bulan Oktober, karena di bulan Oktober adalah PWC yang terakhir. Kita akan bertemu lagi di PWC di tahun 2026, di bulan Januari ya. Karena kita akan di bulan November, Desember, itu kita fokus ke perayaan, menjelang perayaan Natal. Jadi PWC bulan Oktober adalah bulan terakhir kita untuk melayani di PWC ya. Nanti kita ketemu di bulan Januari 2026. Sebelum kita akan mulai, mari kita akan doa pembuka ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan Tuhan karena Tuhan telah memimpin kami tadi pagi sampai malam hari ini. Uh, Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dalam kita akan membahas untuk PWC pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Edi yang akan melayani PWC pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, kiranya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, semuanya kami panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mohon Pak Edi akan membahas tentang PWC kali ini ya. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bu Diatin yang sudah memberikan satu kata pengantar yang baik buat kita. Bahwa inilah bagian yang terakhir atau PWJ yang terakhir di tahun 2025. Kita akan mulai lagi nanti tahun 2026. Nah, biasanya yang nutup-nutup ini agak deg-degan juga gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekaligus dalam PWJ ini saya ingin sampaikan juga. Artinya kita terbuka untuk menerima masukan-masukan dari semua jemaat. Tentunya ada tema-tema apa. Jadi kita pernah apa namanya memberikan selipan-selipan tema-tema yang lalu juga Bu Hana sempat mengusulkan tema apa dan kita bahas itu. Kita tidak tertutup aja untuk yang dari kambium yang berakar sekarang tahun depan akan bertumbuh. Jadi silakan aja. Nanti kalau memang bisa ya kita lakukan seperti itu ya. Nah, hari ini malam hari ini yang terakhir dari serial berakar yaitu pelipat gandaan rohani. Kita akan belajar jadi setelah dari keselamatan dan kemudian sampai apa namanya disiplin rohani, sekarang kita belajar tentang pelipat gandaan rohani. Sepertinya memang bagian ini ditambahkan, tetapi ini bagian yang baik untuk kita mengingat di akhir sesi ada satu hal yang harus kita kerjakan bersama dan Kambio memberikan hal yang baik untuk kita semua yaitu tentang pelipat gandaan rohani. Kita belajar tiga hal seperti banyak yang kita lakukan di dalam tema-tema yang disampaikan oleh Kambium, apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi cuma tiga hal ini. Dan sekali lagi saya sudah sampaikan di depan, sepertinya ini ada satu tambahan untuk kita mengingat, mengevaluasi, sekaligus kita didorong melakukan sesuatu. Sepertinya nggak sampai 1 jam tema ini akan selesai. Tapi kita akan belajar sama-sama. Jadi nanti bisa kita pakai untuk tanya jawab apapun. Kalau kita bisa jawab, saya dan Pak Nikolas saja jawab, kita akan jawab. Tapi andaikan belum bisa menjadi catatan untuk nanti pertemuan berikutnya, kita bisa jawab apapun ya sekalian. Saya pikir ini baik untuk apapun aja yang ada di gereja kita ataupun yang menjadi pergumulan-pergumulan kita atau menjadi satu pertanyaan penting yang kita kepingin tahu silahkan aja. Jadi kita belajar bersama gitu ya. Oke, ada tiga hal apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tentunya yang pertama tentang apa itu dari pelipat gandaan rohani. Ada satu ayat 2 Timotius 2 ayat 2. Jadi ngapalnya gampang ya. Triple 2 gitu ya. 2 Timotius 2 ayat 2. Silahkan dari Bapak Ibu yang hadir bisa membaca satu ayat ini sudah ada di slide ini depan ini. Silahkan buka mic-nya dan langsung baca. 2 Timotius 2 ayat yang kedua, beginilah bunyi firman Tuhan. Apa yang telah engkau banyak lagi, percayakanlah itu ke orang-orang yang baik, yang juga cakap mengajar orang. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu Maria. Saya kalau
di tempat nanti Bapak Ibu kalau rasanya seperti agak sinyalnya kurang bagus bisa jadi berasal dari saya karena saya lihat kok ada yang mati-mati gitu rendet-rendet gitu ya. Kasih aja catatan di chat supaya saya bisa membaca, saya bisa memperhatikan. Terima kasih Bu Maria ya dari satu ayat ini karena ambil dari surat Timotius, maka Kambio menyebutnya secara hal ini adalah prinsip Timotius. Penekanannya bukan soal namanya prinsip Timotius, tetapi ada hal yang bisa kita lakukan bersama dengan ayat ini, 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah kau dengar daripadaku dari banyak saksi. Sepertinya ada satu orang berbicara, menjelaskan ada orang nih yang pernah mendengar dia. Dan kemudian dia berkata kepada orang yang pernah mendengar itu, percayakanlah pada orang yang dapat dipercaya pada orang lain lagi, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi gambar di bawah itu ada 4. Jadi yang paling kiri seolah berkata, apa yang telah kau dengar daripadaku, dia berkata pada gambar yang kedua. Yaitu kalau sini gambarnya ada laki-laki dan perempuan. Dia berkata pada dua orang itu, apa yang kau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Jadi apa yang telah kau dengar, percayakan pada orang yang dipercaya. Jadi dari yang gambar kedua bergeser kepada gambar yang ketiga yang seperti hitam putih. Jadi ayo katakan yang sama kepada orang yang lain yang dapat dipercayai. Dan kemudian orang yang dipercaya itu yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ini penafsirannya ada 4. Jadi ada 4 bagian, tetapi dari satu orang yang sudah eh, berkata-kata, dari orang yang sudah mendengar itu, yang bagian laki dan perempuan ditaruhkan pada yang lain dan yang lain. Dan inilah yang disebut dengan prinsip Timotius. Jadi kalau kita mendengar daripada apa firman Tuhan, jangan disimpan saja, tetapi terus disalurkan pada orang yang lain dan orang yang lain itu akan juga menyalurkannya kepada orang lain. Dan ini adalah prinsip yang baik ketika kita belajar bersama-sama firman Tuhan, bahwasannya ditularkan atau menularkan firman Tuhan, apa yang baik kita terima, yang sudah kita dengar, yang banyak kita dengar atau kita saksikan, kita bisa menularkannya kepada orang lain. Rasanya kita hidup di zaman yang sama, karena kita melewati masa-masa sukar tahun 2020 sampai dengan 2022 atau mungkin juga sampai 2023 gitu ya. Ketika COVID melanda dunia, kita ada di masa yang sama. Jadi ketika saya berbicara tentang COVID, Bapak Ibu langsung tahu dimaksudnya. Lain kalau saya bicara COVID, tapi sebelum tahun 2020 bingung nih apa maksudnya gitu. Tapi karena meskipun sudah dijelaskan, tetapi karena kita mengalami yang sama, kita mengerti COVID itu adalah satu virus, maka disebut dengan COVID-19, COVID ya gitu. COVID-19 karena itu terjadi tahun 2019. Nah, Bapak sekalian, COVID ini begitu cepat penularannya. Bahkan tiap hari kita di Indonesia aja kita bisa menyaksikan bagaimana angka-angka itu begitu naik. Hari ini berapa, besok naik begitu tajam dari hanya dimulai kalau di Indonesia dimulai ada di Depok dan kemudian dirawat di apa namanya di Sunter ini nggak jauh rumah sakit khusus itu untuk penanganan daripada COVID dan kemudian terus tiap hari bertambah banyak sampai pemerintah juga memutuskan ada di Wisma Atlet itu dipakai untuk penanganan COVID. Begitu cepat penularannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sadar tidak sadar bahwasanya ketika kita pernah mendengar, menyaksikan firman Tuhan, sungguhnya itulah yang harus kita lakukan, menularkannya bahkan secara cepat kepada siapapun supaya firman Tuhan yang betul-betul memberkati kita, menyelamatkan kita itu orang lain juga mengerti dan kemudian melakukannya, menerima dan melakukannya. Dan itulah seharusnya kita lakukan. Kalau katakanlah saat ini kita sedang belajar prinsip Timotius. Nah, prinsip Timotius itu harus kita kabarkan aja. Bukan berhenti kepada kita sendiri. Tetapi kita menularkannya kepada orang lain dan orang lain juga menularkannya pada orang lain lagi. Sementara kita menularkan pada orang yang lain lagi. Jadi terus. Nah inilah pelipat gandaan. Pelipat gandaan rohani. Nah Bapak Ibu sekalian. eh saya tidak pernah bangga dengan sekarang jumlah yang ada. Tidak ada jemaat di KMI Pengharapan. Memang secara jumlah bisa dikatakan oke lah mengalami pertumbuhan, tetapi bukan pelipat gandaan.
pelipat gandaan betul-betul terus bertambah melipat-melipat berarti begitu banyak. Kita mungkin mengalami pertumbuhan, oke itu bagus. Tetapi target daripada ini adalah pelipat gandaan itu bertumbuh cepat. Jadi kalau katakan dalam 1 tahun bisa melipat 2 kali lipat. Jadi tahun kedua 4 kali lipat dari sejak awal. Nah itu namanya pelipat gandaan. Tapi kalau pertumbuhan dari setahun tumbuh berapa? 10%. Itu pertumbuhan. Tumbuh 5%. Bukan pelipat gandaan rohani. Nah Bapak sekalian, kita diingatkan bahwasannya penularan yang cepat itu bisa dikatakan sebagai pelipat gandaan rohani. Nah, bagaimana kita melipat gandaan rohani nanti akan dijawab karena tadi apa, mengapa, dan bagaimana. Tapi kita belajar dulu apa. Seorang yang bernama Robert Coleman, dia berkata seperti ini. Dalam bukunya The Master Plan of Evangelism, ya, dia berkata seperti ini. Perhatikanlah, tidaklah cukup hanya untuk menyelamatkan mereka yang sedang menuju kebinasaan. Padahal itu baik gitu ya. Walaupun memang hal ini adalah kewajiban kita, pasti itu. Tidaklah cukup hanya dengan menambahkan bayi-bayi atau petobat-petobat yang baru lahir dalam iman kepada Kristus. Walaupun hal ini juga perlu, ya betul. Tapi sekali lagi, meskipun itu hal yang baik, yang benar-benar penting dalam pekerjaan kita, bacanya pelayanan kita, adalah ketaatan petobat-petobat itu yang kelak keluar untuk menjadikan petobat-petobat dan pemimpin-pemimpin baru. Bapak Ibu sekalian, dari hal yang disampaikan Robert Coleman itu mengingatkan kita, memang hal-hal yang baik, yang perlu betul kita harus menyelamatkan, mengabarkan Injil, mengabarkan orang yang menuju pada kebinasaan. Betul, itu bagian penting. Juga menambahkan pertobatan baru itu penting juga. Tetapi setelah mereka menjadi petobat itu, bagian yang benar-benar penting menurut Koma adalah bagaimana orang yang sudah bertobat itu mengalami ketaatan dan mereka akan mempertobatkan petobat-petobat yang lain. Dan itulah pelipat gandaan rohani, Bapak sekalian. Jadi ya bukan hanya mendorong orang untuk masuk atau menerima Kristus. Tapi orang yang sudah menerima Kristus itu betul-betul taat dan dia menjadi petobat yang mempertobatkan orang lain. Dan itulah yang dimaksud dengan pelipat gandaan rohani. Jadi ketika ada orang bersama-sama, bahasanya saya ambil ya Pak, bersekutu seperti itu. Nggak cukup bersekutu, tapi orang-orang yang bersekutu itu bagaimana menularkan Injil, menularkan keselamatan, menularkan kabar baik kepada semua orang. Nah, nanti orang yang ditularkan kemudian menularkan lagi, kemudian dapat lagi menularkan lagi. Nah, begitu luar biasanya. Itulah yang disebut dengan pelipat gandaan rohani. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa sih itu penting sekali kita lakukan? Nah, kita jawab yang kedua tadi. Mengapa? Mengapa? Kita lihat teks slide berikutnya. Ya, ya. Mengapa? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Silakan seorang yang lain lagi bisa membaca teks yang ada di depan kita ini. Tadi Bu Maria sudah ya. Silakan yang lain lagi. Ada yang mau baca? Iya ya, Pak. Oh iya, silakan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, terima kasih Bu Lidiatin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa harus ada pelipat gandaan rohani? Nah, ini menjadi satu hal penting yang mendasar dalam eh, teknis pikiran kita gitu ya. Mengapa pelipat gandaan rohani? Karena Tuhan sendiri memerintahkan di dalam amanat agung yang dia sampaikan di Injil Matius pasal 28 yang kita baca tadi. Coba kita perhatikan, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Tuhan Yesus berkata ini seolah kepada kita gitu ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka bla 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 segala macam. Perhatikan, kalau ayat ini berbicara kepada kita, artinya kita diminta untuk pergi, kemudian menjadikan, membaptis mereka, dan mengajar mereka. Untuk berbicara pada kita. Tetapi ayat ini kan bukan hanya untuk kita secara pribadi. Anggaplah orang yang paling dekat kita sekarang ada di duduk sebelah kita atau di samping kita membaca ayat ini. Perintahnya sama, pergilah. Betul kan? Pergilah. Dan kita sama-sama pergi dalam konteks ini, kemudian kita menjadikan, membaptis, dan kita mengajar. Jadi semua yang membaca ayat ini diperintahkan untuk pergi, menjadikan, membaptis, dan mengajar. Misalnya, saya pergi, saya menjadikan, saya membaptis, dan saya mengajar. Dan orang itu kemudian menerima Kristus. Membaca ayat ini, perintahnya sama. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Orang yang saya tangkap misalnya seperti itu, kemudian baca ini dan mereka memberitakan, kemudian dapat lagi orang lain lagi. Orang itu sama baca ayat ini lagi. Pergilah. Nah, inilah sesungguhnya pelipat gandaan rohani sungguhnya karena ayat ini tidak hanya untuk kita pribadi, kita close, kita tutup, tidak. Karena ada perintah di sana, pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Tetapi ayat ini berbicara untuk semua yang membaca, merenungkan, dan kita harus melakukannya karena itulah amat agung Tuhan Yesus. Jadi pelipat gandaan rohani kenapa penting? Karena memang ini bagian daripada amanat agung daripada Tuhan Yesus. Ayat ini tidak berbicara pada kita pribadi, itu prinsipnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar apa yang menjadi bagian kita, lakukanlah. Dan kemudian apa yang menjadi bagian daripada orang lain yang sudah menerima Kristus melakukannya. Dan itu menjadi bagian. Dan yang perlu kita pahami bahwasannya kita tidak boleh puas, oh saya sudah melakukannya. Enggak. Karena perhatikan di bagian ayat terakhir ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berbicara tentang waktu yang tidak terbatas menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita sudah menjadi orang yang mempertobatkan orang lain, kemudian kita berkata, Tuhan, aku sudah lakukan. Karena ada orang yang sudah bertobat. Karena saya sudah lakukan. Lagi, tambah lagi. Ngomong sama Tuhan, sudah Tuhan, dua. Lagi. One more, one more, one more, one more. Dan terus. One more, terus. Jadi satu lagi, satu lagi, satu lagi. Sampai akhir zaman. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pelipat gandaan rohani yang luar biasa ya. Tidak berhenti di tempat kita, tetapi kita berusaha terus mengabarkan Injil. Kita lanjutkan sekali lagi masih Robert Coleman lagi. Dia berkata seperti ini dalam buku yang sama. Menghasilkan buah-buah rohani berarti menghasilkan kehidupan Kristus di dalam pribadi manusia. Pertama-tama di dalam diri kita sendiri menjadi murid Kristus, kemudian di dalam diri orang-orang lain menjadikan murid Kristus. Sesungguhnya segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus menunjukkan prinsip ini. Bapak Ibu sekalian, sangat tepat, sangat tepat. Jadi kapan kita bisa mendengar Injil Kristus? Kita akan dijadikan murid oleh orang lain dan kita menjadi murid Kristus, bukan murid pada orang itu gitu kan. Jadi istimewanya pengajaran Kristus, meskipun kita mendengar Injil dari orang lain, tetapi kita adalah murid Kristus, bukan murid daripada orang yang menginjili kita. Ini prinsipnya. Jadi ini pun jadi prinsip kita di dalam kita berteologi ya. Oh saya menjadi muridnya dari pendeta ini, dari pendeta ini, Bapak Ibu menjadi murid saya. Enggak, kita itu sama-sama murid Kristus. Dan kita menjadi murid Kristus sama-sama. Tetapi kemudian tidak berhenti pada kita saja, bagaimana kita yang sudah menjadi murid Kristus, kita menjadikan orang lain murid Kristus. Nah, ini sesuatu yang penting yang diingatkan oleh Robert Coleman, kita menjadi murid Kristus, sekaligus tugas kita adalah menjadikan murid Kristus. Nah, ini kalau kita bisa pahami dan kita mengerti dengan tepat, prinsipnya kita semua adalah murid Kristus.
Kita menjadi murid Kristus di awalnya karena kita dari orang lain dan kemudian kita menjadikan murid Kristus. Dan Robert Coleman menurut saya mengingatkan hal yang sangat penting dan sangat prinsip di dalam pelipat gandaan rohani itu. Kita sudah belajar apa, mengapa. Satu lagi kan, bagaimana. Nah, ini yang penting. Jadi setelah tahu, oh apa ini, terus mengapa alasannya, bla 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 bla. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini hal yang juga tidak boleh kita lupakan atau kita, oh nggak penting kita melakukan sesuatu. Harus penting kita mengetahui dan kemudian dasar-dasarnya itu apa, prinsipnya apa, terus bagaimana. Nah, ini Bapak sekalian, menarik ketika Cambio memberikan satu bagaimana itu sebagai satu gaya hidup. Kita lihat di sini ada satu lingkaran gitu ya. Lingkaran kalau Bapak Ibu lihat ada panah ke atas dan kemudian ada titik besar, ada ujungnya itu yang di tengah itu yang besar, terus dia melingkar, melebar, melebar, melebar sampai di sebelah kanan yang sempit kecil gitu ya. Kita mulai yang dari tengah gitu ya. Dari apa? Dari melatih, memahami, mutar, mutar lagi, melakukan, membagikan. Jadi, eh sorry, dari memahami, melakukan, membagikan, melatih. Sorry, tadi saya lupa. Memahami, melakukan, membagikan, melatih. Jadi, bagaimana kita memahami lebih dulu itu penting tentang segala sesuatu kita pahami, bagaimana kita tentang Yesus yang tinggal dalam diri kita, bagaimana kita mengerti tentang keselamatan kita, tentang Roh Kudus, tentang Yesus sebagai pusat, kemudian tentang hal yang lain tentang doa, tentang bersaksi, bersekutu dan berikutnya gitu. Kita pahami dan kemudian bukan hanya memahami, tetapi kita melakukannya. Jadi bukan teori semata. Jadi kalau misalnya yang kemarin ya bersekutu, ya kita bersekutu. Jangan hanya teori saja, tapi kita bersekutu. Dan kemudian kita membagikannya. Kenapa kita membagikannya itu penting? Bapak Ibu sekalian, kalau hal itu buruk, ketika kita melakukan itu buruk, saya percaya kita nggak akan membagikannya. Tetapi kalau kita merasa bahwasanya hal itu baik, dan kita lakukan, dan kita merasa kita itu bertumbuh, maka seharusnya nggak ada alasan untuk kita tidak membagikannya. Dan kita harus membagikan. Saya salah seorang yang senang dengan eh, ngobrol-ngobrol soal makanan gitu. Di sana ada makanan enak. Saya sampaikan, di sana ada makanan enak. Bapak Ibu mungkin juga sebagian juga bahkan mungkin sebagian besar suka berbagi. Di sana makanan enak. Kenapa kita bagikan? Karena ketika kita makan enak. Coba deh kamu makan di sana. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan manfaat dan merasa hal itu baik untuk pertumbuhan rohani kita, dan kita melakukan tadi, saya percaya bahwasannya itu dorongannya itu alami untuk kita membagikan. Tidak nahan-nahan lagi. Saya itu betul-betul diselamatkan oleh Tuhan. Dulu saya itu seperti ini, bla 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 bla. Sekarang itu ada perubahan karakter yang luar biasa. Jadi perubahan karakter ini nanti jadi pertanyaan besar. Karakter sebenarnya nggak bisa, sulit sekali untuk berubah gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan maksudnya ada perubahan besar ketika kita sebelum selamat diselamatkan dan setelah kita selamat diselamatkan oleh Tuhan ada perubahan besar dari seorang yang brutal menjadi seorang yang betul-betul mengikut Tuhan Yesus di dalam kelemah lembutan. Wah, itu luar biasa. Orang brutal ketika belajar lemah lembut, karena itu buah daripada roh. Waduh, susah sekali. Tetapi ketika dia bisa mendapatkan, memahami, dan kita bisa, orang itu bisa melakukannya bagian itu, saya pikir dia mengalami perubahan besar. Dan dia secara alami juga akan membagikannya. Masalahnya adalah, sudahkah kita secara alami membagikan bagian-bagian cerita apa yang sudah kita terima, kita pahami, dan kita melakukannya, dan kita bagikan. Nah, kalau kita bagikan, anggaplah kita sudah secara alami membagikan bagian-bagian itu. Wah, itu satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian mengenal, di antara Bapak Ibu ini ada orang yang luar biasa juga. Jadi di antara kita ini ada yang punya pegawai pekerja gitu. Tapi bagaimana membagikan Injil itu kepada pegawai-pegawainya? Tidak gampang itu. Tugas kita adalah membagikan. Penerimaan itu Roh Kudus yang bekerja. Jadi ketika kita membagikan, tugas kita membagikan. Udah,
Karena saya sudah melakukannya, saya sudah mengerti, saya sudah melakukannya dan membagikannya selesai. Apakah kita berjuang untuk saya menerima? Iya. Tapi penerimaan itu sendiri adalah dari Roh Kudus. Jadi kita setelah membagikan, kita bisa berdoa pada Tuhan. Supaya Roh Kudus menyempurnakan apa yang sudah kita bagikan dan orang itu mau menerima Kristus. Nah, kalau tahap yang ketiga ini sudah kita bagikan dalam bahasa saya secara alamiah, kita melatih orang itu. Orang itu kan terima itu, bukan menerima. Dilatih lagi supaya orang itu juga betul-betul memahami dan kemudian didorong untuk melakukan dan setelah melakukan dia membagikan lagi. Jadi dari melatih orang itu kemudian orang itu memahami, melakukan, membagikan, melatih. Oh, ini jadi lingkaran yang tidak pernah berhenti. Ya, kalau mau gambarnya bisa ruwet. Ruwet itu maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita itu melatihnya satu orang ini kan. Tapi kalau misalnya dua, ini bisa yang orang yang melatih itu bisa cabang dua. Kalau tiga, cabang tiga. Dari cabang yang pertama, oh jadi satu. Oh ini bisa nggak cuma satu. Ternyata dia juga bercabang lagi. Gambarnya bisa lingkarannya semakin ruwet gitu kan. Ini setelah setelah membagikan melatih kemudian lebar lagi bukannya satu tapi dua tiga, kalau itu 10 12 kan jadi semakin baik semakin ruwet saya maksudnya gambarnya semakin padat gitu ya. Nah itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian, gaya hidup seperti inilah yang bisa kita pahami membawa kita pada satu prinsip Timotius yaitu tadi kepelipat gandaan rohani. Setiap kita harus ambil bagian. Kalau kita tidak pernah mengalami Kristus, ya nggak salah kalau kita nggak membagikan. Problemnya di situ. Apakah kita mengalami Kristus? Kalau kita sudah lahir baru, kita mengalami Kristus, maka secara alami pula kita akan membagikan dan kita berusaha melatih orang-orang itu untuk memahami, melakukan, membagikan, dan melatih lagi. Dan orang yang kemudian memahami lagi, melakukan bagian dan melatih lagi. Tidak pernah berhenti. Kalau Injil berhenti tempat kita, bisa jadi kita orang bermasalah. Karena sungguhnya kita ada di dalam tahap benar enggak kita itu melakukan. Atau mungkin yang lebih prinsip lagi, jangan-jangan kita gagal memahami. Nah, kalau sampai gagal memahami, ya bagaimana bisa mengabarkan Injil? Nah, ini perlu kita merefleksikan malam hari ini dalam setiap kita. Jangan gagal memahami, karena prinsip dasar. Tapi kalau bisa kita memahami, ya harusnya kita belajar melakukannya. Nah, kalau kita gagal melakukannya, ya rasanya kita sukar untuk membagikannya. Nah, itulah lingkaran menjadi gaya hidup kita. Setiap kita yang antusias untuk membagikan akan kabar Kristus, akan kabar baik. Saya percaya kita sudah memahami kalau dalam gaya hidup seperti ini dan kita sudah melakukannya. Maka tadi bahasa saya secara alami membagikannya dan kita belajar melatih orang-orang lagi. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sedikit bercerita. Saya lagi antusias nih bersama dengan teman-teman yang ada di eh, berapa teman ya, sebagian besar ada di JGC. Kami ada berenam sekarang ini, bukan berarti menutup aja enam, tidak, tetapi berenam. Lima itu ada di Komsel JGC dan itu sebagian besar adalah GKMI Pengharapan gitu ya. Saya itu yang bagian terakhir, tapi yang mula-mula eh, memberikan hal ini adalah eh, Pak Sius, Pendeta Sius. Kemudian ada teman lagi selain Samuel, kemudian ada lagi Pak Rudi, ada lagi, kemudian ada Pak Andi, ada Pak Edi Sulopo, dan saya. Jadi ada 6 orang. Kami Selasa berusaha untuk pergi ke Jelambar untuk mewartakan Injil. Kenapa? Secara prinsip saya sudah tahu, memahami. Saya sudah melakukannya. Nah, bagaimana membagian itu? Ketika ada satu peluang besar, di Jelambar itu ada anak dan itu biasanya hadir sekitar 15 sampai 17. Dan kemarin hadir 21. Makin tambah banyak. Di Jelambar, di tempat yang ya sempit-sempit seperti gang-gang sempit itu, kita parkir aja susah gitu ya.
Ada banyak anak-anak kalau malam hari itu main aja. Tetapi ada seorang ibu yang menampung mereka di rumah mereka untuk mengadakan komsel ya tanda petik. Mereka dikumpulin. Ah, ibu ini betul-betul punya hati gitu ya. Dikumpulin, didoakan. Karena ibu ini bukan pendeta, tapi hatinya mengalami Kristus. Anak dikumpulin, didoakan, diajak nyanyi, dan anak tuh seneng. Dari sedikit anak, kemudian anak-anak tahu, aku kalau hari Selasa aku mau kumpul di sini. Mereka pada kumpul. Dan itu dengan Pak Sius dan kemudian saya belajar, aduh, ini peluang besar untuk mata Kanjeng Kristus. Bagaimana membagikan, belajar. Nah, Bapak sekalian, maksud saya seperti ini. Ketika kita bisa memahami, kita melakukannya, kita pasti akan bagikannya. Apalagi kesempatan itu ada. Biasanya kita tidak pernah nunda-nunda. Karena Tuhan berikan satu kesempatan. Kesempatan itu kita tangkap, oke. Kalau nggak kita tangkap, ya hilang. Namanya kesempatan. Nah, itulah bagian yang baik. Kalau kita sudah mengalami Kristus, saya percaya kita akan bersama-sama belajar bersama untuk terus makan Injil. Nah, target berikutnya apa, Bapak sekalian? Begitu di sana begitu terbuka Injil itu, yang datang bukan hanya orang-orang Kristen, anak-anak Kristen, enggak. Dan mereka enggak bergereja kalau hari Minggu. Ada anak-anak dari keyakinan yang lain, orang tuanya memperbolehkan. Silakan, daripada main gitu kan. Nah, di sana ketika saya lihat juga kaget, maksud kaget seperti ini. Ini Jakarta, ibu kota negara. Kelas 2 SD nggak bisa baca. Jadi terenyuh gitu loh. Ini di kota besar, ibu kota negara. Ya sekarang ibu kotanya pindah, nggak pindah ini. Ibu kota politiknya ternyata pindah ibu kota politik aja ya di Kalimantan ya. Ternyata kita Jakarta masih ibu kota juga gitu ya. Nah, buat sekalian, di ibu kota negara kelas 2 SD nggak bisa baca. Saya cuma bayang. Yang di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota negara dan mungkin pelosok-pelosok, kelas berapa ya nggak bisa baca ya? Kalau di Jakarta aja seperti itu. Terenyuh. Jadi bagaimana mereka bukan hanya soal Injil saja. Kita udah pikirkan. Nanti kalau bisa kita lesi deh. Kita sediakan waktu untuk kita ngelesin baca, kita ajak mereka untuk memaksa mereka ya istilahnya, ayo kita belajar baca. Jadi kemarin saya kebetulan mimpin untuk menyampaikan apa namanya firman Tuhan, kemudian saya minta mereka, ayo mau doain apa? Dan mereka ya namanya anak-anak jujur itu, saya mau doain apa? Supaya saya bisa baca. Yang lain lagi supaya saya bisa ini, supaya saya bisa ini. Waduh, Bapak Ibu sekalian, Injil terbuka dan kesempatan. Maka lakukan. Dan saya bersama dengan 5 teman saya tidak menutup, oh ini entam aja. Enggak, silahkan Bapak Ibu bisa bergabung juga kalau ada waktu hari Selasa. Karena itu butuh perjuangan panjang. Jam-jam itu berangkat itu selalu macet, pulang juga macet gitu ya. Dari Kelapa Gading Jelambar macet, pulangnya Jelambar Kelapa Gading juga macet lagi. Nah, lakukanlah supaya ini bagian daripada namanya gaya hidup kita dalam pelipat gandaan rohani. Oke, silakan slide berikutnya, Pak Nikolas bisa bantu. Ya, Robert Coleman sekali lagi dalam buku yang sama mengatakan seperti ini. Setiap orang harus mengambil keputusan di manakah dia menginginkan pelayanannya berhasil. Di dalam penerimaan orang banyak yang penuh sorak-sorai tetapi bersifat sementara, atau di dalam buah-buah kehidupannya yang tampak dalam beberapa orang pilihan yang akan meneruskan pekerjaannya setelah ia meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, eh, Robert Coleman itu mengingatkan seperti ini. Kita harus mengambil keputusan. Di manakah kita mengingat pelayanan kita itu berhasil. Apakah cukup kita menerima pujian-pujian daripada orang-orang yang eh, kita sampaikan daripada Injil itu. Waduh, kamu hebat, kamu luar biasa gitu aja. Atau lebih jauh, Robert Coleman mengatakan, ada beberapa orang yang melanjutkan pelayanan atau pekerjaan itu. Artinya itu continue, tidak berhenti sampai kehidupan kita saja. Tetapi ada orang-orang yang mau melanjutkan pelayanan itu. Robert Coleman mengingatkan kita satu batas waktu yang tidak terbatas atau timeless tadi. Seperti itu, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Bagus nggak kita dipuji banyak orang bagus? Artinya plan kita berhasil. Tetapi nextnya itu saya senang dengan bahasanya Pak Dwi. Nextnya itu apa? Siapa yang menjalankan pekerjaan itu juga menjadi satu pemikiran penting disebut dengan keberhasilan dari pelayanan itu. Saya percaya di dalam diri saya sendiri. Kalau gereja kita hanya dianugerahi hanya Pak Dani saja, almarhum Pak Dani pribadi, selesai gereja kita. Selesai. Tapi saya percaya bahwasannya di dalam pelayanan almarhum Pak Dani pribadi itu, dia bukan hanya menularkan Injil atau kabar baik itu, tapi dia juga memberikan semangat kita, melatih kita untuk kita mewartakan Injil. Sehingga kami pengharapan itu boleh terus berlangsung, bukan berhenti pada Pak Dani saja. Saya pikir satu keberhasilan. Dan kita bisa mengingat, bukan? Di dalam pelayanan kita, saya sendiri masuk ketika Pak Dani sudah berumur, ya. Maksudnya bukan berumur itu 1 2 tahun tidak, tapi sudah umurnya sudah cukup karena saya tahun 2019. Tetapi bagaimana kita melanjutkan karyanya dan secara kreatif kita berpikir dengan cara kita di masa kini melanjutkan pelayanan dengan gaya kita, tetapi prinsipnya terus beritakan Injil. Apa yang sudah kita terima, kita beritakan. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang baik. Ini satu pertanyaan ya, ya tebak-tebakan ya. Saya pikir Bapak Ibu bisa jawab karena ini kan bukan pertama kali ya. Kapankah sebuah pesawat ruang angkasa harus mengeluarkan energi terbesarnya? A, B, C, D, E. Silakan Bapak Ibu baca dan coba salah satu jawab ya. Jangan takut salah. Kita kan sama-sama belajar, tapi kita ya jawab aja nggak apa-apa. A, B, C, D atau E. Ada yang berani jawab? Halo Bapak Ibu. Jawab aja nggak apa-apa. Terus kasih alasannya kenapa saya jawab A. Kalau misalnya itu A. Kenapa saya jawab C kalau itu C. Kira-kira seperti itu. Pak Edi. Bu jawab A ya. Kenapa Bu? Iya. Karena kalau Pak, kalau untuk mau ke angkasa kan harus mengeluarkan ini energinya ke atas kan. Kalau tanpa energi kan nggak bisa terbang ke atas ya. Oke, jadi terbang itu perlu energi gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Maria. Ada yang lain Sama. lagi? Ada Bapak Ibu yang sudah jawab? Ini Pak Dwi sudah buka nih mic ya. Atau Bu Hmm. ini. Pak. Kenapa Pak? Karena ada gaya tarik, ada gaya tarik bumi jadi harus dilawan tuh, Pak. Iya. Iya Pak Dwi. Jawaban Bu Maria rasanya nggak salah-salah amat gitu ya. Karena masih dekat-dekat dengan bumi. Ini semuanya tuh energinya besar. Tapi khusus di E itu yang terbesar dari apa yang saya tahu. Ya karena tadi Pak dikatakan ada gravitasi bumi. Kenapa gravitasi bumi itu begitu harus dilawan? Bapak Ibu sekalian, kenapa kalau kita di lantai 2, kita berjalan, jatuhnya ke bawah, tidak melayang? Karena ada gravitasi bumi dan kita ketarik dan itu cukup besar. Semakin kita naik ke lantai lebih tinggi, jatuhnya ya semakin sakit dan semakin luar biasa gitu kan. Nah itulah menunjukkan bahwasannya ada gravitasi bumi yang besar. Jadi ketika pesawat ruang angkasa itu bertolak dari landasan, itu bukan soal energinya untuk membawa pesawatnya aja, tapi bagaimana melawan gravitasi bumi yang besar itu. Maka itulah energi yang besar dan itu saat-saat kritis dari pesawat ruang angkasa untuk bertolak dia. Mau ke bulan, mau kemana, silakan. Tapi yang energi besar di sana. Bukan berarti setelah itu, oh energinya kecil-kecil, enggak diabaikan, enggak, tetap butuh energi. Tapi menolak gravitasi atau melawan gravitasi itu besar sekali.
seperti disampaikan oleh Pak Dwi ini memang soal fisika gitu ya, tapi kita belajar bersama. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, memulai sesuatu itu berat, berat. Nah, kalau ini saya coba apa namanya memberikan menafsirkan gitu ya. Kenapa hal ini seperti berat? Karena itu bisa jadi menolak gravitasi itu, menolak daripada segala mungkin kita tidak pingin seperti itu, tapi kita belajar mulai sesuatu dan itu tidak gampang. Ada daya tariknya itu, jangan, 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 nah, aku tidak berani gitu ya. Tetapi kita didorong seperti tadi harus kita melakukannya dan membagikannya. Dan itu tidak gampang, terutama membagikan, apalagi melatih lagi, tidak gampang lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan sekali lagi, bahwasanya ada bagian-bagian awal itu tidak mudah. Tetapi kalau pesawat itu sudah bisa melawan gravitasi bumi, biasanya dia bisa lebih aman di sana. Kecuali ada yang lain lagi. Memang ada satu pesawat yang juga meledak karena gara-gara hal kecil aja. Saya nggak perlu ceritakan itu. Tapi ada. Jadi semua tetap harus konsisten, semua harus bagus. Tapi dari besarnya itu penolakan atau melawan gravitasi udah lepas itu biasanya energinya bisa terjaga gitu. Kecuali ada yang lain. Nah, kalau kita sudah bisa memulai sesuatu, saya pikir kita bisa belajar. Oh, ternyata saya bisa untuk menjadi bagian daripada pelipat gandaan rohani. Saya pikir apa, mengapa, dan bagaimana sudah selesai. Dan kita sekarang lihat bonusnya gitu ya. Kita coba ada peninjauan ulang gitu ya. Peninjauan ulang pelajaran-pelajaran dengan cara menceritakan kembali secara ringkas kepada anggota-anggota kelompok akan menolong saudara. Jadi ini konteksnya adalah Kambium ini dikumpulkan secara kelompok-kelompok dan kemudian mereka ada yang mengajar. Setelah itu bagaimana menceritakan kembali setelah kita menerima pengajaran itu bukan yang bercerita ya, tapi orang yang menerima pelajaran itu membagikan bercerita kembali. Misalnya yang bulan lalu Pak Dwi kan menyampaikan gitu ya materi. Bisakah kita secara ringkas menyampaikan atau menceritakan kembali? Nah, kalau kita bisa, artinya, nah ini bagian yang penting untuk kita pelajari bersama yang menjadi bagian dari pelipat gandaan rohani itu. Mengingat inti-inti kebenaran Alkitab yang sudah diterima. Mempersiapkan diri untuk menularkan kebenaran-kebenaran Alkitab kepada orang lain. Mengevaluasi bagian-bagian yang belum dipahami dengan jelas sebelum mempelajari kebenaran-kebenaran Alkitab yang lebih lanjut. Nah, kita namanya tinjau ulang. Jadi ceritakan kembali dengan ringkas pokok-pokok pelajaran eh, berakar dalam Kristus secara berpasangan atau bergiliran dalam kelompok kecil. Jadi sekali lagi konteksnya memang dalam kelompok. Tetapi kita kan tidak ada kelompok-kelompoknya. Jadi coba aja kita bisa ngobrol dengan eh, jemaat di kayak pengharapan. Oh kemarin ketika Pak Dik menyampaikan hal penting tentang bersekutu, oh ya, saya dapat ini nih tentang kebenaran-kebenaran Alkitabnya seperti ini, mengeluarkannya seperti ini, menguasai. Nah itulah. Saya kan sudah saya kan bersyukur bisa dapat banyak bicara gitu kan. Makanya ketika Pak Dwi cerita, saya tangkap itu bagian kebenarannya. Nextnya itu apa sampai saya ingat, waduh, itu penting gitu. Makanya saya bagikan gitu. Nextnya apa? Nextnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Lukas 12 sampai 47 memberikan satu peringatan bagi kita semua, warning. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat konteksnya, tapi prinsipnya seperti ini. Kalau kita mengetahui kebenaran, sesungguhnya kita harus melakukan amat agung, tetapi kita tidak melakukannya. Injil Lukas ini berkata pada kita, justru kita akan mendapat pukulan. Kita tanya, oh ya saya nggak mau. Kalau nggak mau dapat pukulan, ya tidak ada cara lain selain kita mengabarkan Injil kan gitu. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu komitmen karena ini kan dari Kambium ya. Dia memberikan satu komen. Kita suruh baca bersama-sama. Saya pikir enggak seperti itu, tapi coba kita pelajari ya. Penting untuk menuntun kita supaya kita bukan hanya mendengar, tapi kita berani melakukannya. Saya bersungguh-sungguh bersedia menerima dan mempercayakan diri pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Memperdalam, memegang teguh
dan menularkan pemahaman atas kebenaran-kebenaran dasar mengenai keselamatan. Itu bagian yang pertama, ada 2 sesi. Hidup baru, itu juga di bagian yang sama, disiplin rohani. Kemudian melakukan, menghayati, dan menularkan disiplin-disiplin rohani dasar dalam hal waktu teduh, firman, doa, bersaksi, dan bersekutu. Nah, ini kan 9 pelajaran dan ini yang ke-10. Nah, 9 pelajaran kan tentang hal itu. Keselamatan ada 2, kemudian hidup baru tentang Roh Kudus, Yesus Kristus sebagai pusat dan Roh Kudus itu ya. Dan kemudian ada disiplin rohani. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, lakukanlah. Kalau kita susah sekali, misalnya satu bagian ya, kan waktu teduh, atau kita firman lah, membaca firman itu ya. Kalau kita nggak baca firman, suruh orang, kamu baca firman. Ya gimana? Susah gitu ya. Seorang ayah itu kan sering dikritik anaknya. Bikin peraturan, tapi hanya untuk anaknya. Ayahnya nggak mau melakukan. Kok ayah bebas gitu ya. Nah, enggak. Buat kita di dalam firman Tuhan, semuanya sama. Murid Kristus. Nggak ada istimewanya. Tapi istimewanya ya karena kita murid Kristus. Tapi nggak ada kita peraturan ini untuk kamu, bukan untuk saya. Enggak. Kita semua ada seperti itu. Jadi, ayo kita baca firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Punya waktu teduh, ya lakukan. Setelah kita lakukan, saya terberkati nih. Kamu bagus loh kalau kamu ada waktu teduh, kamu bisa baca firman, kamu bisa berdoa. Nah, kita sudah melakukannya, kita bisa memegangkannya. Alami seperti itu ya. Yaitu komitmen gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini ayat yang penting di dalam kita belajar tentang berakar, bertumbuh, berbuah seperti contoh di pohon ini. Jadi ada akarnya. Jadi pohon itu kalau akarnya nggak kuat ya karena angin kencang selesai gitu ya. Tapi kalau akarnya kuat, dia kena badai apapun kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam tahun ini setidaknya kita sudah belajar 9 bagian penting dalam berakar itu. Dan seharusnya akar kita itu semakin kuat. Ingat, ini ada 3 sesi itu ya, 3 serial. Berakar itu bukunya yang sebelah kiri, kemudian bertumbuh yang tengah, kemudian berbuah. Tahun 2026 kita akan belajar 10 seri lagi bertumbuh. Sudah pernah? Iya. Tapi apa yang kita ingat tentang bertumbuh nanti kita ingat-ingat lagi. Tidak gampang kok kita udah jangankan sampai tahun yang lalu gitu ya. Khotbah minggu kemarin aja bisa lupa. PWJ bulan lalu bisa lupa gitu kan. Makanya terus kita diingatkan ya kita 9 tahun belajar bersama berakar, bertumbuh, berdua. Terus diingetin terus. Bosenin enggak? Bisa jadi. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti. Tapi kalau lupa, ya kita perlu. Harapan saya sih bukan Bapak Ibu semua lupa, tidak. Tapi levelnya kita mengerti, tetapi kita belajar untuk terus memperlengkapi diri menjadi pelipat gandaan rohani. Ya, kita lihat berakar dalam Kristus, itu sasarannya jelas menjadi anggota tubuh Kristus dan membangun kebiasaan baru yang menjadi dasar pertumbuhan. Ini kan dasar-dasar semua. Prinsipnya setiap orang kasih garis perlu memahami berita Injil secara lengkap dan jelas, serta perlu mengerti dasar-dasar bagi pertumbuhan hidupnya. Dan kemudian ada apa pelajarannya, ada 10 pelajaran. Yang pertama keselamatan, ada 2, jalan keselamatan, jaminan keselamatan. Hidup hari Kristus sebagai pusat, hidup orang percaya, Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Jadi Kristus sebagai pusat hidup orang percaya, kemudian Roh Kudus dalam hidup. Disiplin rohani ada 5, jadi 9, dan sekarang 10 ada pelipat gandaan rohani. Nah, Bapak sekalian, ini bagian berakar. Kemudian kita coba intip sebentar yang bagian berikutnya, yaitu bertumbuh. Ya, itu ada, saya nggak perlu baca karena nanti kita akan jalani untuk tahun 2026. Setidaknya ada spill-spill dulu nih. Sasarannya apa? Dan ini kita lihat tema-temanya arah pertumbuhan, sana pertumbuhan, hambatan pertumbuhan. Kenapa sih kok kita pertumbuhan pun harus mengerti arahnya kemana,
sarananya apa, hambatannya apa, kita pelajari supaya kita betul-betul bertumbuh. Setelah ada penata penata layanan ada 3 sesi, kemudian ada dinamika pertumbuhan ada 3 sesi. Kemudian pelipat gandaan rohani lagi. Jadi bagian pelipat gandaan rohani seperti saya sampaikan depan, bonus. Tetapi menuntun kita, menantang kita untuk kita terus berkarya, berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita balik lagi kepada ayat tadi di depan, prinsip Timotius, 2 Timotius 2 ayat 2. Kita coba belajar mengingat sebentar aja, gampang kok. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, coba kita praktek. Saya caranya ngapa gitu. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, gitu ya. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Berarti sudah orang yang ketiga, yang juga cakap mengajar orang lain. Orang keempat. Saya ulangi sebentar ya. Yang paling kiri berbicara pada orang yang nomor 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Lompat nih orang ketiga. Percayakanlah itu pada orang yang dapat dipercayai. Lompat lagi orang keempat, yang juga cakap mengajar orang lain. Selesai kita ngapal 1 ayat ini. Ya, pelajarannya sudah selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Lidiatin. Tadi janji saya, kita boleh bertanya segala sesuatu tentang berakar ini mulai awal tahun sampai akhir tahun ini. Karena November dan Desember kita nggak ada, tapi bisa jadi ada nanti. Kalau misalnya Bapak Ibu mengusulkan, ya nggak tutup itu. Cuma kita memang lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan Natal. Tapi ya terbuka aja, silahkan. Jadi mau tanya apa saja, buat saya no problem. Toh saya belum tentu bisa jawab. Tapi kalau saya jawab, kalau bisa saya jawab, jadi PR buat saya dan kami dengan Pak Nikolas cari jawabnya gimana gitu ya. Mungkin nanti dari ada teman-teman yang mau bantu jawab, ya nggak apa-apa. Ini namanya kita namanya bertumbuh bersama tentang berakar. Silakan pada Bu Lidiatin. Terima kasih Pak Edi yang telah menyampaikan untuk pelajaran PWJ pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Edi pelayanannya ya. Di antara rekan-rekan yang mau minta pendapat atau minta apa namanya sa- tanya jawab ke Pak Edi atau Pak Nikolas, silakan. Atau kalau mau menjelaskan sesuatu juga boleh. Nggak apa-apa, nggak harus bertanya juga. Ada di antara kita semuanya mau bertanya. Nanti doa penutup, saya minta tolong Pak Anton untuk doa penutup ya Pak. Sekarang atau Nanti Pak. Masih ada ini nggak? Ada pertanyaan atau eh, apa namanya tambahan gitu menurut pribadi masing-masing? Kelihatannya nggak ada Pak. Ya, kita akan tutup PWJ pada malam hari ini. Pak Anton akan tutup doa PWJ malam hari ini. Makasih Pak Anton. Silakan Pak. mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami telah belajar tentang pelipat gandaan. Kami sungguh bersyukur atas segala penjelasan yang disampaikan oleh Pendeta Edi. Demikian juga dengan pimpinan Ibu Lidiatin. Biarlah kami semua boleh mampu melaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari.
banyak hal yang perlu kekuatan ekstra, kekuatan luar biasa. Kami tidak sanggup Tuhan, tetapi biarlah kami boleh memiliki kekuatan itu, energi yang super besar itu dari Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan melalui perkataan, melalui penyampaian kabar baik, melalui tindakan kami, dan segala hal yang kami lakukan. Upaya kami akan sia-sia bila kami melakukannya berdasarkan kemauan kami sendiri. Biarlah kami semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, boleh senantiasa bersedia untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kasih karunia Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan kami serahkan istirahat kami malam hari ini. Kami serahkan untuk besok pagi di dalam kami beribadah. Biarlah Tuhan juga memberi kami kekuatan, kekudusan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami serahkan untuk penyerahan anak. Biarlah Tuhan berkati untuk anak-anak masa depan, kemuliaan Tuhan dalam gereja Tuhan. Biarlah Tuhan berkati orang tua untuk keluarga yang menyampaikan kabar baik kepada generasi yang akan datang. Terpujilah namamu di dalam Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan percaya. Amin.